Ketahuilah bahwa di akhirat kelak engkau akan ditanya tentang gerak-gerikmu. Bagaimana engkau menjaga diri dari hal yang sia-sia dan menjauhkan dari apa yang dibencinya. Bersiaplah menjawab setiap pertanyaan di hadapannya, sebab tak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak perjalanan spiritual yang mendalam dan penuh misteri tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati, sehingga menyisihkan segala hal yang mengikat kita pada dunia, yang dipaparkan dengan begitu epik oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuhul Ghaib. Cara mudah menghadirkan kedamaian hati, amalan sederhana sehari-hari. Memiliki kekayaan, harga diri, kemiskinan, dan kerendah hatian adalah anugerah yang sejati, karena di dalamnya ada kedalaman rasa yang menggema ke langit hati. Harta tidak melulu emas ataupun perak. Ia adalah kecukupan yang Allah tempatkan di dalam diri. Dan kemiskinan bukan sekedar kekurangan materi, namun kerendahan hati yang murni, yang membuat seorang hamba tetap tunduk pada Sang Maha Kaya. Di antara segala keagungan yang telah tercipta, berendah hatilah kepada Sang Pencipta, karena tiada yang lebih berhak untuk disembah selain Dia. Janganlah sesekali menyalahkannya atas sarana duniawi yang terkadang datang dan pergi, sebab itu hanyalah perhiasan hidup yang fana. Jauhilah sifat iri yang merusak dan cinta berlebih yang mengikat, yang terkadang memutus ikatan suci sebuah persaudaraan. Berbagi kasih sayang dengan saudara-saudara dalam iman adalah perintah yang mulia. Jangan cemari hak-hak mereka dengan keegoisan diri, sebab engkau dan dia adalah kawan dalam jalan kebenaran. Berbuat baiklah terhadap mereka yang hidup dengan penuh kezuhudan, seorang darwis yang berjalan dengan hati yang tertaut pada ilahi. Teguhkanlah sikap rendah hati dan bukalah pintu kebaikan, agar hati menjadi cermin bagi cahayanya yang abadi. Tinggalkan keegoisan yang menjerat jiwa, dan biarkan kehidupan ruhani menyinari setiap sudut batinmu. Yang terdekat dengan Allah adalah mereka yang hati dan amalnya penuh kasih dan ketulusan. Amal terbaik di hadapannya adalah menjaga diri dari segala hal yang bisa menjauhkanmu dari cahayanya. Sebab itu, jagalah hati agar tetap bersih dan penuh ketaatan. Bergaulah dengan mereka yang mengabdi kepadanya, dan ikutilah jalan para wali. Darwis adalah jiwa yang telah meninggalkan dunia untuk mencintai Allah dengan sepenuhnya. Mereka acuh terhadap dunia, sebab yang mereka kejar hanyalah perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kehormatan bagi yang menjatuhkan yang lebih rendah darinya. Tak ada kebesaran bagi yang menyamai yang lebih tinggi darinya. Dan tiada pula kebaikan bagi yang iri terhadap sebayanya.
Kehidupan sebagai darwis adalah sebuah pilihan yang membutuhkan kekuatan batin dan ketulusan sejati. Dalam keteguhan itu ada doa yang terselip. Semoga Allah menganugerahi kita kekuatan dan kesabaran untuk berjalan di jalannya. Duhai wali-wali Allah, Engkau yang senantiasa mengingatnya di setiap langkahmu. Sebab mengingat Allah adalah penawar bagi setiap luka hati dan sumber segala kebaikan. Berpegang teguhlah pada perjanjian dengannya, karena itulah yang akan menjauhkanmu dari segala kemudaratan dunia. Ketahuilah bahwa di akhirat kelak engkau akan ditanya tentang gerak-gerikmu. Bagaimana engkau menjaga diri dari hal yang sia-sia dan menjauhkan dari apa yang dibencinya. Bersiaplah menjawab setiap pertanyaan di hadapannya, sebab tak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Amalkanlah perintah-perintahnya, taatilah Rasulnya, dan hormatilah mereka yang patut ditaati. Jangan biarkan hati terkontaminasi oleh buruk sangka terhadap saudara-saudaramu yang seiman. Sebab mereka adalah bagian dari kaum yang dipersatukan oleh cinta kepadanya. Doakanlah dengan tulus mereka yang telah menyakiti hatimu. Berserah dirilah kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung. Nikmatilah setiap rezeki yang halal. Dan jika ada keraguan, bertanyalah kepada mereka yang memiliki pengetahuan dan makrifat tentangnya. Di setiap hembusan nafas, sertakan rasa syukur kepadanya yang tak terhingga. Jadilah hamba yang selalu mendekat kepadanya, walau harus berinteraksi dengan dunia. Tetaplah jadikan Allah sebagai tujuan utama dalam setiap langkahmu. Di setiap pagi awali hari dengan sedekah. Setiap malam doakanlah mereka yang telah mendahuluimu. Dan dalam setiap waktu yang menyelinap, bacalah doa perlindungan ini 7 kali. Allahumma ajirna minanar. Yang artinya adalah, Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Di setiap langkah dan doa, mintalah perlindungan kepada Allah dari segala tipu daya setan dengan membaca A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Heningkan jiwamu dan resapi ayat-ayat terakhir dari surah Al-Hasyr sebagai pujian kepadanya. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang Maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari segala yang mereka persekutukan. Dialah Allah, pencipta, pembentuk, pemilik nama-nama terbaik. Bertasbihlah kepadanya segala yang di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Semoga ayat-ayat ini menjadi penguat bagi setiap langkah kita menuju jalan kebenaran. Dan semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan rahmat-Nya di hari kebangkitan kelak. Mari hidup dengan penuh ketundukan dan syukur, agar setiap langkah dan tindakan kita menjadi jalan untuk mendekat kepadanya. Ketika seseorang memutuskan untuk bersama Allah, ia akan merasa seolah dunia di sekelilingnya tiada lagi yang berarti. Sebaliknya, ketika bersama sesama manusia, ia akan merasa tiada yang patut ditinggikan selain Sang Pencipta.
Perjalanan ini menggiring pada sebuah pengalaman spiritual di mana seseorang melewati batas-batas diri, menjauhi ego dan dunia demi mencapai cinta dan ketundukan kepada Allah. Hal ini bukan sekedar melatih hati, melainkan menumbuhkan rasa tawadu yang sejati, suatu bentuk penghormatan dan kepasrahan yang murni, hingga ia terputus dari segala sifat egoisme dan duniawi. Dalam keheningan saat menghadap Sang Pencipta, seseorang akan mulai merasakan kehadiran Allah yang begitu nyata dalam kehidupannya. Kesadaran batin ini menghadirkan sebuah keadaan yang begitu amat tenang, meluruhkan kerisauan dan nafsu yang menggerogoti hati. Maka ketika Allah telah menjadi satu-satunya tujuan, dunia pun seolah tak lagi memiliki kuasa apa-apa. Semua makhluk, segala ciptaannya yang ada di sekelilingnya tak lagi mengikat hatinya. Pandangan batin yang demikian tajam seolah melihat dan merasakan dunia dalam sudut pandang yang berbeda, di mana segala sesuatu yang fana hanya berfungsi sebagai penanda kebesarannya. Ayat yang diungkapkan, sesungguhnya mereka adalah musuh-musuhku kecuali Tuhan semesta alam. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 77. Ini adalah ungkapan penyerahan dan pilihan yang tegas bagi orang yang telah mencapai ma'rifat, pengenalan mendalam tentang Allah. Mereka telah memilih jalan yang lurus, jalan yang bebas dari godaan duniawi, dengan mengarahkan hati dan pikiran sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah menjadi fokus satu-satunya dalam hidup mereka, di mana yang lain, bahkan musuh-musuh yang datang menghadang, tak lagi menggoyahkan keimanan dan keyakinannya. Pertanyaan tentang bagaimana kepahitan mengatasi kemanisan menggambarkan perjalanan spiritual yang penuh tantangan. Kepahitan di sini menggambarkan sebuah ketakutan, ujian, dan godaan yang mesti dihadapi saat menempuh jalan kebenaran. Namun, justru dengan berjuang melawan kedirian dan melepas ego, seseorang akan mampu meraih manisnya iman yang sejati. Dalam proses ini, orang beriman harus tunduk kepada hati dan merendahkan hawa nafsunya. Dengan begitu, nafsu yang liar itu akan tunduk kepada hati, sehingga kesucian hati dapat benar-benar dicapai. Saat hati mencapai kesadaran yang mendalam, ia tak lagi bersifat duniawi, melainkan bertransformasi menjadi rahasia ruhani. Dan rahasia ini berkembang menjadi pemahaman akan hakikat yang lebih tinggi, suatu pemahaman akan kehadiran ilahi yang meliputi segalanya. Perjalanan menuju kedekatan dengan Allah tidaklah mudah. Ia membutuhkan proses yang panjang. Disinilah peran penting pengingkaran diri terhadap dunia, agar ia mampu mengembangkan sifat-sifat malaikat di dalam dirinya. Ketika seseorang telah mencapai puncak spiritual ini, Allah akan memberinya kekuatan untuk menghadapi berbagai ujian dengan kesabaran dan keikhlasan. Bagi ladang yang dibajak oleh sang pemilik, seorang hamba akan menjalani hidupnya dengan penuh ketundukan dan menerima ketetapannya tanpa membiarkan hati dikuasai oleh godaan dunia. Dan pada akhirnya dalam perjalanan menuju Allah, dalam perjalanan menuju Tuhan, yang paling penting adalah pilihan untuk beriman dan tunduk pada ketetapannya. Dengan Islam sebagai tuntunan, seorang hamba akan mencapai makrifat, yaitu pengetahuan dan pemahaman yang dalam akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ia pun akan terjaga dari segala ketidakberdayaan dan kegamangan yang melanda, karena keyakinannya teguh dan jiwanya telah dipenuhi cahaya ilahi. Menjadi milik Allah sepenuhnya adalah tujuan akhir dari perjalanan ini,
di mana diri lenyap dalam kehadirannya dan segala amal kebaikan yang dilakukan akan menjadi cerminan dari ketaatan dan cinta yang tulus. Lebih dari sekedar keimanan, ketakwaan juga merupakan bagian penting dalam hubungan seseorang dengan Allah. Ia menjaga diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan menambah kedekatan dengannya. Orang yang hidup dalam kesalehan sejati mampu menjalankan amal baik dalam setiap jam kehidupan mereka, bukan hanya pada saat-saat tertentu. Sebagaimana waktu yang terus bergerak, mereka selalu berupaya untuk mengisi hidupnya dengan ibadah dan amal soleh. Setiap detik, setiap jam adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengukir amal yang menjadi penentu keselamatan di akhirat nanti. Pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang abadi, yang tiada tandingannya. Para darwis dan sufi yang berusaha mendekatkan diri kepadanya hanyalah sebagian dari makhluknya yang mencoba memahami secercah dari kebesaran itu. Mereka dengan segenap upaya ingin membersihkan diri dari keakuan dan mencapai kondisi ruhani yang murni. Melalui kelembutan, ketundukan, dan kerendahan hati, mereka membangun jalan menuju Sang Pencipta. Maka kehidupan darwis dan sufi bukanlah perkara yang mudah, melainkan perjalanan penuh tantangan dan ujian yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Disinilah letak kesalehan yang sesungguhnya, di mana seorang hamba tak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mencapai ridhonya. Duhai betapa indah perjalanan ini. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menempuh jalan yang penuh makna ini, untuk terus mengingat Allah dalam setiap langkah kita, sebab dalam ketenangan dan kedekatan dengannya, jiwa kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Dan di sanalah pada akhirnya kita akan mengerti bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara dan Allah lah yang menjadi tujuan akhir dari segala perjalanan hidup kita. Dalam kehidupan seorang mukmin terdapat 3 hal yang menjadi pegangan mutlak yang tidak hanya membimbing langkah tetapi juga mempertebal keyakinan dalam setiap perjalanan hidup. Ketiga hal ini seperti tiang-tiang yang menopang iman dan menjadi landasan dalam bertindak, berpikir, dan menjalani kehidupan. Ketiganya adalah menjaga perintah Allah, menghindari segala yang haram, dan menerima dengan tulus setiap takdir yang digariskan olehnya. Di balik kesederhanaan kata-kata tersebut, tersembunyi kedalaman makna yang hanya dapat dipahami oleh hati yang berusaha mendekat kepada Tuhannya. Yang pertama yaitu menjaga perintah Allah. Menjaga perintah Allah bukanlah sekedar melaksanakan ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, dan zakat. Menjaga perintah Allah berarti menjalani hidup dengan sikap yang penuh kehati-hatian dan ketundukan yang sempurna. Seorang mukmin menyadari bahwa setiap tindakan dan langkahnya diawasi oleh Allah. Karena itu, ia selalu berusaha untuk menata hatinya agar tetap dalam kesucian, menjaga pandangannya agar tidak tergoda oleh hal yang dilarang, dan menjaga perkataannya agar tidak menyakiti sesama. Menjaga perintah Allah adalah laksana merawat taman di dalam hati, di mana benih keimanan harus dipupuk dengan ketaatan, disirami dengan doa, dan dijaga dari segala gulma kemaksiatan yang bisa merusak kesuburan iman. Dengan memegang teguh perintahnya, seorang mukmin
membangun benteng perlindungan diri dari segala hasutan dunia yang kerap kali datang untuk menggoda. Ia memahami bahwa perintah Allah bukanlah beban, melainkan jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Lalu yang kedua, menghindari segala yang haram. Menghindari segala yang haram berarti menjaga diri dari hal-hal yang Allah larang, baik dalam hal makanan, tindakan, maupun pikiran. Haram adalah pagar yang telah Allah tegakkan untuk menjaga hamba-hambanya dari bahaya dan kerusakan. Menghindari yang haram bukanlah sekedar menahan diri, tetapi juga mensucikan jiwa dari noda yang bisa merusak ketulusan hati. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang mukmin akan selalu berhati-hati terhadap apa yang ia lakukan dan konsumsi. Menghindari yang haram bukanlah semata-mata karena takut terhadap hukuman, melainkan sebuah bentuk cinta kepada Allah. Baginya, segala yang Allah larang adalah sesuatu yang pasti membawa mudarat, baik secara fisik maupun rohani. Karena itu, ia akan menghindari maksiat sebagaimana seorang kekasih yang enggan melakukan hal yang dapat menyakiti perasaan kekasihnya. Menghindari yang haram juga berarti menjaga integritas diri dalam setiap langkah. Hal ini menuntut seorang mukmin untuk selalu jujur, adil, dan tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesaat yang bisa merugikan orang lain atau melanggar aturan yang telah Allah tetapkan. Dengan sikap ini, ia tak hanya menjaga dirinya dari kesalahan, tetapi juga menjadi teladan bagi orang di sekitarnya bahwa hidup dalam kehalalan adalah pilihan yang penuh keberkahan. Dan yang ketiga adalah menerima takdir dengan lapang hati. Pilar terakhir yang harus dimiliki seorang mukmin adalah kerelaan hati untuk menerima takdir yang Allah tetapkan. Dalam hidup, kita tak akan pernah bisa menghindari dari takdir, baik itu berupa kebahagiaan maupun ujian yang terasa pahit. Segala yang terjadi dalam hidup ini, setiap detik dan peristiwanya telah diatur dengan kehendaknya. Dan seorang mukmin yang sejati akan menerima semuanya dengan penuh kesabaran dan rasa syukur. Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi, dan tidak semua hal dalam hidup ini bisa dipahami oleh akal manusia. Terkadang, apa yang terlihat baik di mata manusia ternyata mengandung ujian yang tersembunyi. Begitu pula dengan yang tampak pahit justru menyimpan rahmat yang begitu besar. Oleh karena itu, seorang mukmin harus mampu melihat setiap peristiwa dengan pandangan keimanan, bukan dengan perhitungan dunia semata. Ia tahu bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana dan setiap takdir yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Menerima takdir dengan lapang hati juga berarti ikhlas menjalani hidup ini dengan segala keadaan yang Allah berikan. Baginya, kebahagiaan sejati adalah ketika ia merasa dekat dengan Allah, bukan ketika ia memiliki dunia. Karena itu, seorang mukmin akan senantiasa mengikat hatinya pada Allah, bukan pada apa-apa yang ia miliki. Segala yang datang dan pergi dalam hidupnya, ia terima sebagai bagian dari rencananya yang sempurna. Ketiga pilar ini menjaga perintah Allah, menjauhi yang haram, dan menerima takdir Allah adalah rangkaian tali yang harus selalu diikatkan pada diri seorang mukmin dalam setiap keadaan. Ia harus senantiasa mengingatkan dirinya tentang pentingnya menjalani hidup dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Setiap hari, setiap detik, ia harus berbicara dengan dirinya sendiri agar hatinya tidak tergelincir dalam kelalaian. Dalam upaya mengikat diri pada tiga hal ini, seorang mukmin tak hanya menjalani ibadah ritual, tetapi juga
menjalani kehidupan yang penuh arti. Ia akan menjadi pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya, menjauh dari segala bentuk kezaliman, dan senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian. Bukan untuk sekedar mendapatkan pahala, tetapi karena ia yakin bahwa itulah jalan menuju kebahagiaan sejati. Sahabat, hidup sebagai seorang mukmin yang teguh pada 3 pilar ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Dunia dengan segala godaannya seringkali mencoba meruntuhkan keteguhan hati kita dan keyakinan kita kepada Allah. Namun, bagi seorang mukmin sejati, dunia ini hanyalah tempat tinggal yang sementara. Ia tidak tergoda oleh gemerlapnya karena ia tahu bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya terletak di akhirat yang kekal abadi. 3 hal mutlak bagi seorang mukmin ini adalah pedoman yang akan membawa setiap langkahnya menuju cahaya Allah. Dengan menjaga perintah Allah, ia akan merasa tentram dalam lindungannya. Dengan menjauhi yang haram, ia membersihkan hati dari noda dan menyelamatkan jiwanya dari kehancuran. Dan dengan menerima takdir, ia menjalani hidup ini dengan lapang dada, menyerahkan segalanya kepada Sang Pencipta, karena ia yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik penentu jalan kehidupan. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjalani hidup ini sebagai seorang mukmin yang setia pada 3 hal itu, sehingga ketika saatnya tiba untuk kembali ke hadapannya, kita dapat membawa hati yang penuh dengan cinta dan ketaatan kepada Allah, dan juga merasakan kedamaian yang abadi di sisinya. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini untuk berdakwah dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.